tentang penelitian itu seperti apa sih. Nah, inilah langkah-langkah penelitian itu. Walaupun nanti ketika kita masuk ke dalam metode penelitian yang khusus, contoh metode khusus kuantitatif atau metode khusus kualitatif, itu ada langkah-langkahnya lagi secara spesifik yang membedakan satu metode dengan metode yang lain. Nah, ini adalah pola umum. Pola umum itu artinya hal yang bersifat umum yang akan dilakukan oleh peneliti. Ya, baik. Yang pertama itu adalah melakukan studi pendahuluan. Ya. Yang pertama melakukan studi pendahuluan. Yang kedua memilih masalah. Ya. Yang kedua memilih masalah. Yang ketiga memilih masalah yang researchable, ya, yang researchable itu yang bisa diteliti. Memilih masalah yang bisa diteliti. Yang ketiga itu adalah kalau judul kita bisa di awal bisa di akhir, ya, jadi tidak itu. Yang ketiga selanjutnya merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah. Yang keempat merumuskan tujuan dan manfaat, ya, merumuskan tujuan dan manfaat. Nah, yang selanjutnya itu adalah menentukan langkah-langkah penelitian, ya. Menentukan langkah-langkah penelitian. Oke, sorry tadi setelah menentukan manfaat dan tujuan itu ditambah melakukan studi pustaka, ya, melakukan studi pustaka. Setelah melakukan studi pustaka itu membuat hipotesis penelitian bagi kuantitatif, ya, kalau kualitatif tidak ada. Nah, baru dilanjutkan membuat langkah berpikir. Nah, setelah membuat langkah berpikir, baru tadi masuk ke dalam langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian ini satu, menentukan jenis data. Si Pinita lagi di mana ini? Lagi cuci piring ya. Ya, menentukan jenis data. Dua, menentukan sumber data. Dua, menentukan sumber data. Tiga, menentukan alat pengumpul data, teknik dan alat pengumpul data. Teknik dan alat pengumpul data. Sudah? Yang keempatnya menentukan alat analisis data. Nah, selanjutnya melakukan pengambilan data, ya. Melakukan pengambilan data. Melakukan analisis data atau uji coba hipotesis, ya. Selanjutnya membuat kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian.
Nah, inilah teman-teman tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman ketika nanti akan melakukan sebuah penelitian. Urutannya itu. Jadi dikatakan bisa melakukan penelitian itu kalau memang dilaksanakan langkah-langkah yang tadi. Ya, mari kita mulai. Bagaimana kita melakukan poin pertama yaitu studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu adalah sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari permasalahan penelitian. Misalnya kalau teman-teman nanti akan penelitiannya di RA, di TK atau di PAUD, maka teman-teman turun ke lapangan dan melakukan studi pendahuluan. Mungkin itu dengan observasi langsung, ya, atau mungkin dengan wawancara kepada guru, gitu ya, atau mungkin dengan memberikan angket untuk menemukan semua permasalahan. Jadi permasalahan dulu dalam penelitian itu bukan judul dulu, bahkan judul itu tidak termasuk. Judul itu nanti kalau memang sudah jelas semua, ya. Nah, mungkin di dalam studi pendahuluan itu banyak terjadi hal-hal yang paling memungkinkan. Apakah nanti itu akan terjadi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan di lapangan, gitu ya. Nah, sebanyak apapun juga masalah ditemukan di lapangan, teman-teman sah untuk mencatatnya. Hanya nanti untuk bahan penelitian satu saja yang dipilih, misalnya ketika ada anak yang belum lancar motorik halusnya, maka dipilih saja terkait dengan permasalahan motorik halus misalnya, atau motorik kasarnya belum bagus, pilih saja motorik kasarnya, atau misalnya kecerdasan emosionalnya belum berkembang dengan bagus, maka pilih saja kecerdasan emosional, gitu kan. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan, ya, yang harus teman-teman lakukan dalam studi pendahuluan. Nah, setelah studi pendahuluan, menentukan masalah yang reachable, artinya menentukan masalah yang memang bisa menentukan masalah yang bisa diteliti, karena bisa jadi tidak semua masalah bisa diteliti, gitu kan. Tapi ini karena terkait dengan kepaudan, maka carilah permasalahan-permasalahan yang itu berkaitan dengan kepaudan dan bisa diteliti. Makanya itulah disebut dengan menentukan masalah yang researchable, ya. Nah, selanjutnya membuat rumusan masalah, ya, menentukan tujuan dan manfaat kegunaan. Nah, setelah itu masuk ke dalam poin yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah menentukan kajian pustaka. Nah, setelah teman-teman tahu masalahnya apa, sudah dirumuskan apa, maka kajian pustaka dilakukan. Kajian pustaka adalah kajian yang berkaitan dengan teori-teori yang mendukung terhadap penelitian teman-teman, gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya tentang motivasi, maka carilah referensi-referensi, ya, yang berkaitan dengan motivasi, itu melakukan kajian pustaka. Jadi tinjauan-tinjauan teori yang teman-teman siapkan untuk penelitian itu disiapkan, ya, itu disiapkan. Nah, selanjutnya setelah kajian pustaka, teman-teman nanti akan muncul kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir kan nanti sudah terbentuk, ya. Nah, kerangka berpikir itu isinya adalah pola pikir penelitian, pola pikir peneliti, ya. Pola pikir Anda sebagai peneliti terkait dengan penelitiannya yang didukung dengan teori. Ya, sekali lagi. Kerangka berpikir itu adalah uraian pemikiran peneliti terkait yang ditelitinya yang didasarkan kepada teori. Nah, maka itu adalah kerangka berpikir. Dalam sebuah buku bisa jadi kerangka berpikir merupakan bagian daripada variabel-variabel penelitian. Jadi ketika Anda meneliti tentang motivasi dan prestasi, maka mungkin Anda akan mengkaji di dalam kerangka berpikir itu bagaimana motivasi dan bagaimana sebuah prestasi. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman menentukan hipotesis penelitian. Nah, ingat, hipotesis penelitian itu adalah hanya bagi peneliti kuantitatif, ya. Kalau bagi PTK itu disebutnya hipotesis tindakan. Nah, kalau bagi kualitatif itu tidak ada hipotesis, ya. Bagi kualitatif itu tidak ada hipotesis. Nah, begitu, ya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, setelah melakukan pengujian hipotesis, setelah melakukan perumusan hipotesis, maka teman-teman masuk ke lapangan, artinya pengambilan data. Nah, data itu diambil ke lapangan, ya. Itulah yang disebut dengan proses penelitian, di mana proses penelitian merupakan bagian dari kehadiran teman-teman di lapangan untuk melakukan sebuah penelitian.
Nah, setelah melakukan penelitian, terkumpul tuh datanya ya. Nah, data itu diolah. Nah, setelah diolah, maka kalau yang ada hipotesis, diuji hipotesisnya, sungguh atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak, ditolak atau diterima, kan begitu. HO atau H0, H0 atau H1 gitu kan. Ya, diterima atau ditolak kan gitu. Nah, setelah selesai pengujian hipotesis, maka dibuat simpulan. Ya, dari langkah-langkah tersebut. Nah, setelah disimpulkan baru dipublikasikan, disiapkan untuk membuat laporan secara utuh. Nah, setelah laporan secara utuh baru dipublikasikan. Nah, publikasi di sini karena teman-teman itu mahasiswa mungkin bisa disidangkan atau ketika nanti teman-teman jadi peneliti bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal. Ya, nah itulah teman-teman terkait dengan pola umum penelitian yang nanti teman-teman akan lakukan di lapangan. Ya, itu materi untuk hari ini. Silakan, kalau yang mau ditanyakan saya persilakan, Mbak. Sok. Bapak izin bertanya, Pak. Boleh. Saya Cika Rahmania, izin bertanya, Bapak. Tadi kan Ya. dikatakan tidak semua masalah itu bisa diteliti. Gitu. Nah, jadi sebagai nanti yang kita akan meneliti gitu, Pak, apa saja kriteria yang perlu kita ketahui terkait kriteria masalah yang bisa diteliti itu sendiri gitu, Pak? Nah, memang itu berkaitan dengan ketajaman kita kepada teori yang kita baca. Jadi kalau semakin banyak teori yang kita baca, maka akan semakin banyak menemukan masalah. Ingat, yang disebut masalah penelitian adalah ketidaksesuaian antara fakta dengan teori. Misalnya, seharusnya anak usia 5 tahun itu sudah bisa berbicara dengan lancar. Ini, anak ini yang belum bisa berbicara dengan lancar. Berarti terjadi masalah. Karena ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Nah, kita bisa mengatakan masalah karena kita tahu dalam benak kita punya teori tentang perkembangan bahasa anak. Nah, artinya semakin banyak teori tentang kepaudan, tentang anak, maka akan semakin mudah menemukan masalah. Ya, tapi kalau semakin kita tidak paham dengan teorinya, misalnya teori perkembangan anak, maka akan semakin susah untuk menemukan permasalahan itu. Gitu. Jadi makanya hari ini teman-teman sudah banyak baca ya, sudah banyak baca gitu, bacaannya bacaan teori yang memang berkaitan dengan perkembangan anak, biar ketika nanti studi pendahuluan teman-teman bisa gitu, bisa menemukan permasalahan dengan cepat. Ingat, permasalahan itu cepat ditemukan kalau ya, kalau nanti teman-teman bisa bisa mengkaji banyak teori tentang perkembangan kepaudan. Begitu. Ya. Paham itu? Ya, Pak. Terima kasih baik, banyak. terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain silakan. Saya Bapak izin bertanya. Ya. Saya dan Latih Pelajar izin bertanya, tadi perihal langkah yang melakukan studi pustaka, dikatakan bahwa yang berkaitan dengan teori-teori yang mendukung masalah yang dipilih. Nah, untuk sumber dari pustaka itu ada batas minimalnya tidak Pak untuk sebuah? Ya, dalam penelitian itu semakin banyak teori, semakin banyak kajian pustaka yang diambil, itu semakin bagus. Jadi banyaklah membuka buku, banyaklah memilih buku, banyaklah menggunakan buku atau jurnal, karena semakin banyak dalam penelitian itu semakin bagus. Ya, jadi semakin banyak itu semakin bagus. Begitu ya. Baik Bapak, apakah ada batas minimal Pak untuk? Nggak ada batas dalam kajian pustaka itu, hanya semakin banyak semakin bagus. Semakin sedikit ya berarti semakin tidak bagus. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, siap. Yang lain silakan. Enggak lagi.
Silakan. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. Mangga, silakan. Bapak izin bertanya. Boleh. Tadi mengenai kerangka berpikir, itu maksudnya pendapat kita berdasar teori atau bagaimana ya Pak? Jadi gini, kerangka berpikir itu, kamu kan misalnya mau meneliti apa, mau meneliti prestasi, nah pola penelitian yang akan kamu lakukan seperti apa? Kamu jelaskan dari A sampai Z-nya, tapi penjelasan kamu dari A sampai Z-nya itu harus didasarkan kepada teori. Gitu. Misalnya kamu meneliti prestasi adalah bla bla bla, nah itu didasarkan kepada teori, ya. Oh saya misalnya mau mengawali dari pengertian prestasi, setelah pengertian prestasi masuk ke bidang apa terus saja. Jadi dalam kerangka berpikir itu pola penelitian yang kamu lakukan seperti apa, ya. Kamu mau melakukan penelitian seperti apa? Apakah mau observasi atau apa? Terus semuanya diuraikan di sana. Seperti apa yang akan kamu lakukan tentang penelitian itu. Tapi harus didukung, apa yang kamu pikirkan itu harus didukung dengan teori. Ya. Jadi yang dipikirkan oleh kamu harus didukung dengan teori. Itu kerangka berpikir itu. Ya. Nah makanya sekarang teman-teman harus sudah mulai ke kampus ya, mulai baca-baca skripsi orang atau mulai baca-baca skripsi kakak tingkatnya biar nanti punya gambaran gitu, gimana nyusun kerangka berpikir ya, gimana nyusun hipotesis gitu kan. Nah maka harus sudah mulai dari sekarang ya, harus sudah mulai dari sekarang. Begitu ya Teh. Baik Bapak, makasih. Oke, siap. Mangga yang lain. Silakan. Ayo. Cepat. Pak, izin bertanya. Boleh. Saya Diarina Perawati, izin bertanya, jenis dan sumber data yang bisa kita gunakan untuk penelitian, apakah harus dari lapangan? Apakah harus dari lapangan atau gimana ya, Pak? Ya Terima bebas, kasih. kamu mau meneliti ke lapangan atau mau meneliti melalui dokumentasi, melalui buku-buku, ya. Jadi nanti ada dua, ada penelitian yang ke lapangan, ada penelitian yang mengkaji dari buku-buku. Contoh misalnya yang ke lapangan itu yang biasa ya, meneliti prestasi siswa, meneliti prestasi anak, gitu kan, meneliti motorik terus anak. Nah kalau sementara itu yang bersifat dokumentasi atau kajian-kajian pustaka, itu misalnya penelitian tentang tafsir, misalnya kajian pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali misalnya begitu. Nah itu kan bentuknya kajian pustaka, jadi kamu tidak ke lapangan, maka sumber datanya adalah
buku-buku tentang anak yang dikarang oleh Al-Ghazali begitu. Jadi nanti fokus kamu kemana? Kamu penelitiannya ke penelitian pustaka dengan buku-buku atau kajian atau penelitian ke lapangan. Nah, jadi kalau ke lapangan sudah jelas, kalaupun kalaupun dengan menggunakan dokumentasi maka datanya adalah buku-buku atau jurnal-jurnal. Begitu, ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Saya izin bertanya. Boleh. Mengenai masalah mungkin ya. Misalkan ketika kita nanti sudah melakukan observasi atau wawancara atau angket untuk mendapatkan suatu permasalahan, kemudian kita menemukan satu masalah yang dialami oleh satu atau beberapa siswa saja. Nah, nanti dalam melakukan pengambilan data itu fokusnya terhadap siswa yang bermasalah saja atau secara keseluruhan, Bapak? Ya, pada akhirnya itu asal keseluruhan karena kan anak TK paling sekelasnya 20 paling banyak ya. Nah, jadi itu tidak bisa hanya untuk menangani yang bermasalah aja, tapi sekalipun dia tidak bermasalah itu dilibatkan saja. Jadi bukan hanya untuk yang bermasalah, yang tidak bermasalah pun juga dalam kelas tersebut itu dilibatkan saja. Begitu ya, dilibatkan saja. Baik, terima kasih Pak. Oke, siap ya. Saya sebentar ke belakang dulu, teman-teman silakan susun dulu pertanyaan ya.
Oke, mulai, silakan. Mangga. Berikutnya pertanyaannya. Bapak izin bertanya. Boleh. Saya Kiki Kilmarihani, izin bertanya tentang soal penelitian. Apakah gak boleh sama hal yang ditelitinya sama cutting-cutting dulu? Sama? Gimana? Sama misalnya ada satu masalah nih, kan kita nggak tahu kalau masalah ini tuh udah diteliti apa belum sama cutting gitu. Ya, Nah, memang dalam penelitian akademis ya, dalam penelitian untuk penyelesaian studi kita sangat-sangat tidak dianjurkan untuk meneliti yang sudah diteliti, gitu ya. Jadi diusahakan penelitiannya berbeda, karena nanti kalau sudah diteliti biasanya judulnya itu ditolak oleh jurusan, ya. Jadi diusahakan tidak boleh sama, karena kalau sama nanti akan ditolak oleh jurusannya. Ya, nanti akan ditolak oleh jurusannya. Ya, gitu ya, Teh, jawabannya. Iya Bapak, makasih. Nah, jadi pinter-pinterlah mencari masalah-masalah yang menurut kalian masalah itu belum diteliti oleh orang banyak, ya. Karena ya nanti kalau misalnya sudah diteliti, diajukan ke jurusan, ditolak ke jurusan karena sudah ada judulnya, begitu. Ya. Oke, silakan yang lain, monggo. Izin bertanya Bapak. Boleh. Menyambung pertanyaan Kiki barusan, apakah kalau misalnya masalahnya sama tapi metodenya berbeda, apakah boleh? Boleh. Biasanya boleh. Ya, biasanya boleh. Gitu. Boleh. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Mangga yang lain silakan. Yang paling jauh rumah kalian di mana? Ada yang jauh nggak rumahnya? Di Lampung, Pak. Yang di Lampung masih di Lampung, belum ke Bandung? Belum, Bapak, masih di Lampung. Kapan ke Bandung? Belum tahu, Pak. Ya. Baik. Mangga teman-teman, yang lain silakan. Saya Pak izin bertanya. Silakan. Kan tadi disebutkan ya Pak, ada yang melakukan uji coba hipotesis. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif ini tidak ada hipotesis. Nah, apakah nanti dalam penelitian dengan menggunakan kualitatif ini kita tidak melakukan uji coba teori gitu Pak? Bukan, jadi kita tidak melakukan penghitungan hipotesis. Jadi kalau yang kualitatif tinggal membuktikan saja secara teoritis seperti apa dengan kenyataannya. Makanya kalau menggunakan hipotesis kan harus dihitung, hipotesisnya diterima atau ditolak kan begitu ya. HAMI atau HAMO kan begitu hipotesisnya. Oh ternyata setelah dihitung hipotesisnya diterima, berarti kemungkinan penelitiannya bagus, positif, ya. Nah, tapi kalau misalnya kualitatif itu tidak ada hipotesis, maka nanti tinggal dikaji saja secara teoritik, misalnya konsep pendidikan anak menurut Al-Ghazali. Maka nanti bagaimana dalam pembahasannya
konsep anak algojo itu bagaimana? Ditinjau dari ilmu pendidikan, ditinjau dari filsafat pendidikan, ditinjau dari praktek pendidikan. Nah, jadi konsepnya tidak memberikan hipotesis, tapi mengkaji dari apa yang menjadi masalah penelitian. Begitu teh, ya. Jadi tidak ada penghitungan, tidak ada hitung-hitungan statistik kalau tidak ada hipotesis, begitu. Ya, kalau ada hipotesis maka ada penghitungan nantinya. Ada uji coba hipotesis, ada uji coba, ya. Begitu teh. Baik Pak, terima kasih. Baik. Silakan yang lain. Silakan. Monggo teman-teman. Bapak izin bertanya. Boleh, lanjut, silakan. Berarti Bapak dalam melakukan penelitian ini, khususnya yang penelitian kualitatif, apakah sifatnya penulis itu boleh bersifat subjektif berarti gitu Pak? Tidak harus objektif. Kalau kualitatif bisa jadi lebih subjektif, karena kan tidak ada pembanding atau misalnya tidak dikaji ya secara bersifat rumus, tetapi dengan pola pikir peneliti sendiri bisa jadi nanti hasilnya lebih subjektif. Tapi tidak apa-apa, dalam penelitian kualitatif memang harus begitu. Modelnya memang begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana biar jadi objektif? Nah, itulah gunanya nanti pembimbing. Ya. Dalam kualitatif itu salah satu gunanya pembimbing untuk melihat tingkat keobjektifan dari pemikir atau tingkat keobjektifan dari seorang peneliti itu. Begitu. Ya, oke ya. Sika. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Boleh, masuk, silakan. Saya Halimah, izin bertanya, untuk tahap teknis analisis data itu bagaimana, Pak? Ya, tahapan teknis analisis data itu nanti tergantung. Teman-teman sudah belajar statistik belum? Sudah. Sudah. Nah, dulu waktu di statistik diajarkan cara menghitung korelasi seperti apa? Ya, cara menghitung eksperimen seperti apa ya, terus cara menghitung uji itu seperti apa. Nah, itulah nanti yang digunakan. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam metode-metode. Jadi nanti itu dalam metode kuantitatif ada metode korelasi, maka analisis datanya yang sudah teman-teman pelajari di statistik ya. Terus ada uji T, nanti teman-teman kan sudah belajar uji T, langkah-langkah seperti itu ya. Nah, sedangkan nanti kalau untuk kualitatif ada langkah-langkah analisis data secara khusus kualitatif. Nanti kita pas bagian metode kualitatif kita jelaskan, ya. Nah, kalau teman-teman ketika harus menguji homogenitas, uji apa? Tapi kalau dalam kualitatif itu tidak ada, yang ada hanya display data, gitu kan, pengumpulan data, display data, terus interpretasi data gitu kan, sampai nanti penyimpulan. Nah, nanti beda tahapan-tahapannya ya. Nah, nanti kita akan perdalam ketika dimasuk ke dalam metode kualitatif secara khusus ya.
Kalau untuk langkah-langkah kuantitatif itu sama dengan yang di statistik sudah teman-teman pelajari semuanya. Begitu ya. Oke ya. Next, silakan. Enggak. Silakan. Enggak. Baik, kalau tidak ada, teman-teman silakan tulis ya. Silakan yang poin-poin tadi diuraikan oleh teman-teman semuanya ya dengan menggunakan referensi. Uraian dengan menggunakan referensi minimal menjadi 10 lembar ya. Minimal menjadi 10 lembar dari uraian-uraian yang tadi ya. Nanti diupload. Pokoknya simpan dulu aja. Banyak tugas yang belum diupload kan karena saya belum buka LMS ya. Nanti setelah UTS tugas-tugas itu akan saya pindah dan akan upload. Teman-teman silakan kerjakan itu dulu ya. Jadi setelah ini lanjut untuk mengerjakan tugas yang saya itu. Karena Mas ini waktu itu masih ada, kan masih ada 1 jam lagi waktunya. Ya. Selanjutnya teman-teman, tanggal 7 Desember kita akan manasik haji. Semester 5 tanggal 7 Desember akan manasik haji. Ya, sekali lagi, saya umumkan dari sekarang. Tanggal 7 Desember, teman-teman akan manasik haji. Lokasinya terserah teman-teman. Mau ke Malang atau mau ke Semarang atau mau ke Tangerang Selatan. Ya. Karena tempat berpengaruh kepada biaya ya. Jadi nanti pilih. Setelah ini Bapak keluar dari Zoom, teman-teman bisa mengerjakan tugas sambil diskusi. Mau ke Malang atau mau ke Semarang? Mau ke Tangerang Selatan atau ke Semarang? Ya. Terserah teman-teman. Kalau ke Semarang ada mainnya, nanti mainnya ke Jogja langsung. Kalau nggak salah gitu. Kalau ke Semarang. Tapi kalau ke Tangerang Selatan, nggak ada yang bagus tempat lokasi mainnya. Jadi balik dewe. Manasik tuh dewe. Ya. Oke ya. Untuk gambaran aja. Kalau ke Semarang mah sekitar 800-an, tapi kalau untuk ke Tangerang Selatan sekitar 350-an. Terserah. Ya. 325, yalah 325, 350 kalau ke Tangerang Selatan. Kalau ke Semarang gitu sekitar 800-an kurang lebih. Ya. Segituan. Kelas ini mau kemana? Silakan diskusikan.
karena saya harus cepat-cepat menyiapkan manasik hajinya. Dua-duanya bagus tempatnya, kayak di Mekah aja, ya, kayak di Mekah aja. Miniatur kota Mekah. Oke, itu dulu ya. Sementara silakan teman-teman semuanya. Untuk mengerjakan tugasnya selanjutnya. Saya tunggu laporannya jam 12 maksimal. Ya, yaitu laporan keputusannya mau kemana. Ya. Itu aja. Kalau ke Semarang 3 hari. Ya manasik hajinya sehari, sisanya ya jalan-jalan. Tapi kalau ke Tangerang Selatan, ya sudah, berangkat pagi pulang malam lah, selesai sehari. Itu ya. Thank you. Lanjutkan dulu, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.